menyampaikan pembahasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, mungkin mukadimahnya dikembalikan ke moderator. Kita langsung saja akan membahas salah satu soal UAS kalkulus. Yang ini nggak salah soalnya yang terbaru, yaitu yang Januari-Juli 2021 kemarin. Kalau nggak salah ini jurusan matematik soalnya gitu. Mungkin abang ingin bertanya, yang hadir hari ini jurusan apa kebanyakan gitu? Apakah beda-beda semua jurusan atau bagaimana? Jurusan mungkin bisa diketik jurusan adik-adik semua gitu. Apakah matematik, fisika, kimia, biologi atau bagaimana? Ya, ada statistik, ada fisika. Ya, jadi oke, jadi berbeda-beda ya. BP 21 semua kan? Atau BP 20 juga? Tahun masuknya 21 semua. Ya. Ya, ada satu. Oke. Jadi maba ya. Oke, sip. Tidak masalah. Nah, jadi ini mungkin salah satu soalnya. Dan kalau dulu waktu abang masih maba itu soal kalkulus itu satu jenis gitu. Alias walaupun beda jurusan, beda apa, dia ada timnya gitu. Jadi soalnya sama semuanya gitu. Tapi semenjak tahun 2019 itu tergantung dosen, alias itu sama kayak soal ujian lain, itu tergantung dosennya. Tapi pastinya secara umum soalnya sama gitu, materinya sama dan konsepnya sama gitu. Mungkin akan ada berbeda sedikit, jadi tidak masalah. Nah, kita akan bahas salah satu soalnya, yang mana soalnya ini itu yang Bang peroleh dari tim Forsia gitu. Di sini ada 5 soal. Ini soal nomor satunya nggak ada ya, mungkin karena apa, tapi intinya ada beberapa soal. Kita usahakan kita bahas sebanyak mungkin yang bisa di sore hari ini, tapi kemungkinan pasti nggak bisa semuanya karena ketersediaan waktu. Jadi mungkin kita coba semua soal yang berbeda jenisnya gitu. Oke, kita mulai saja dengan bismillah. Kita mulai soal nomor 2 ini yang bagian A-nya gitu. Nah, bagian ini kita mulai. Nah, kira-kira untuk bagian A ini bagaimana? Integral dari X pangkat 7. Ya, pangkat 7 cos dari 3X pangkat 8 ditambah 9 dikali akar pangkat 3 dari sin pangkat 3X pangkat 8 tambah 9 dx. Nah, jadi setelah UTS ternyata kita banyak ke integral ya. Yang mana sebelum UTS itu keturunan. Ya memang itulah dua konsep dasar, tiga konsep sebenarnya, limit, turunan, integral, itu yang kalkulus itu. Jadi kalkulus itu intinya memang bahas tiga itu aja. Turunan, limit, integral. Dimulai dari limit, lalu turunan, dan sekarang integral itu. Nah, berbeda dari dari turunan itu cuma 4 konsep itu adik-adik semua. Cuman ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pembagian, dan aturan rantai. Nah, 4 ini bisa dilakukan untuk semua jenis bentuk turunan. Walaupun bentuknya ribet, bentuknya aneh, itu pasti bisa gitu. Nah, untuk integral itu unik. Jadi cara untuk menyelesaikan integral itu banyak itu. Ada yang bentuk parsial, ada integral parsial, integral substitusi, lalu ada integral lainnya gitu, banyak gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan integral itu sangat bergantung kepada seberapa sering kita berlatih menyelesaikan integral gitu. Nah, secara umum kita menyelesaikan integral itu kita lihat dulu bentuknya gitu. Secara umum biasanya bisa dengan substitusi. Kita cari bentuk-bentuk yang bisa saling menghabisi nanti. Kalau nggak ada, kemungkinan bisa parsial, bisa lainnya, tergantung nggak ada. Nah, inilah tantangan dalam menjawab soal integral gitu. Nah, kita mulai saja dengan soal ini. Kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Gimana cara menyelesaikan soal yang 2A ini? Kalau udah sering lihat soalnya, mungkin bisa nampak aja gitu kan. Ini ada sin 3X pangkat 8 tambah 9
kira-kira kalau turunan ini apa ya? Wah, ada cos-nya dan 3x pangkat 8 ada x pangkat 7-nya. Wah, berarti bisa saling menghabisi gitu. Nah, ternyata di sini kita bisa dapat caranya pakai integral substitusi gitu. Nah, gimana cara bisa dapat dalam waktu berapa detik ya? Itu karena sering latihan gitu Adik-adik. Jadi kalau Adik-adik masih agak ragu ya, sebaiknya diperbanyak latihannya sebelum ujian gitu. Nah, jadi kalau itu gimana? Ya kita buat aja. Integral x pangkat 7 dari cos dalam kurung 3x pangkat 8 tambah 9 dikali akar pangkat 3. Tadi ini kita misalkan itu U gitu. U. Maka D-nya itu menjadi DU dibagi dengan, namanya substitusi ya, jadi mengganti gitu. Dibagi dengan turunan ini, karena ini yang kita misalkan tadi dari U gitu. Apa turunannya? Cos 3x pangkat 8 tambah 9 dikali turunan dalamnya. Ini pakai rantai ya kalau turunannya. 3x pangkat 8 turunannya 3 kali 8 pangkat kali x pangkat 7 berarti 24x pangkat 7 ditambah 0 ya. Makanya tidak ditulis. Nah, dapat jawabannya ini gitu. Ternyata dapat jawabannya ini turunannya. Kenapa bisa dx berubah jadi ini? Karena kalau di lokal mungkin ada beberapa cara oleh dosennya. Kan tadi kita misalkan U-nya adalah sin pangkat 3x pangkat 8 tambah 9 gitu. Maka turunan DU terhadap dx-nya apa? Ya turunkan ini. Cos dari 3x pangkat 8 ditambah 9 dikali 3 dikali 8 dikali x pangkat 7. Nah, ini dia DU per dx. Karena ini dx, kita ganti DU gitu. Jadi, kalau dx saja bagaimana? Ya, ini kali silang gitu. DU per yang di atasnya. Cos 3x pangkat 8 tambah 9 dikali 24 x pangkat 7. Nah, itu asal yang tadi kita buat warna merah itu gitu, yang ini gitu. Kalau ada yang ragu gitu. Karena kita beda jurusan semua ya, jadi pasti beda mengenai proses pembelajaran antara satu dosen dengan dosen lainnya gitu. Oke, kalau sudah dapat ini gimana? Ya, tinggal apakah ada yang bisa dicoret? Kita coret gitu. Nah, ternyata ini ada yang bisa dicoret. Apa itu? Ini dia. Cos 3x pangkat 8 bisa dengan ini. X pangkat 7 bisa dengan ini. Nah, ini yang tersisa. Ingat, kalau ada konstanta bisa langsung keluar. Jadi berapa? 1/24 dikali integral apa? Apa yang tersisa? Akar pangkat 3. Mungkin bukan dalam akar ya. Dalam pangkat saja kita buat apa jadinya? Akar pangkat 3 dari U akan sama dengan U pangkat 1/3 DU. Nah, ini yang tersisa gitu. U itu apa? Yang tadi, yang pemisahan di awal tadi. Nah, ini udah biasa ya. Integral X pangkat N dx. Apa jadinya? Ya, biasa langsung aja 1/24 dikali U pangkat 1/3 tambah 1. Berapa 1/3 tambah 1? 4/3 ya. Nah, dibagi juga dengan 4/3 plus C gitu. Jadi kalau integral tak tentu, ini integral tak tentu karena tidak ada batasnya, itu jangan lupa plus C-nya. Kalau lupa plus C-nya, kemungkinan besar pasti kurang nilainya gitu kalau esai. Oke, langsung aja. Ini jadinya 1/24 dikali 1/4/3 dibalik jadi 3/4. U pangkat 4/3 alias U akar U ya. Nah, mungkin biar cepat, U itu tadi apa? Sin kan? Sin dalam kurung 3x pangkat 8 tambah 9. Nah, kita substitusikan kembali gitu. Jadi U-nya kita balikkan lagi, sin jangan lupa, sin dari 3x pangkat 8 tambah 9 pangkat 4/3 ya, 1/3 tambah 1 alias mau pangkat aja dulu ya, boleh. Pangkat 4/3 plus C. Oke, itulah jawabannya. Mungkin tinggal kita rapikan saja, ya mungkin tempatnya kurang. Jadi ini cuma tinggal kita rapikan gitu. Gimana cara merapikannya? Ya bisa gitu. Caranya, oke, sebentar nih tempatnya memakan tempat ya. Oke. Jadi kita tinggal rapikan. Maka hasilnya ini akan sama dengan apa? 3 dengan 24 dapat 8. 8 kali 4
1/32 ya. Ini 4/3. Kita jabarkan sin 3x pangkat 8 tambah 9 dikali akar dari sin 3x pangkat 8 tambah 9 plus C. Nah, inilah solusi untuk soal nomor 1. Intinya kita menggunakan apa? Integral substitusi. Nah, ini kemungkinan paling banyak kita lakukan gitu untuk integral. Selain cara langsung. Kalau cara langsung kemungkinan besar nggak akan diujikan karena itu terlalu simpel. Oke, itulah soal nomor 2A adik-adik semua. Jika ada yang ragu mungkin bisa ditanyakan secara langsung atau melalui kolom chat. Oke, mungkin sambil berjalannya waktu nanti bisa langsung di kolom chat. Kalau ada ragu langsung aja di kolom chat nanti. Ya, kalau tidak kita lanjutkan yang nomor B-nya. Oke, yang B. Yang B apa soalnya? Integral tak tentu dari T tambah 1 per 2T kuadrat ditambah 4T tambah 3 DT. Nah, kira-kira apa strategi kita? Ini memang integral ini sangat menguji pola pikir kita, kecepatan kita menganalisis soal, dan strategi yang mungkin. Jadi, nggak ada masalah, Dek. Misalnya Dek mikir, caranya pasti langsung aja. Ternyata gagal, nggak apa-apa. Kita coba aja lagi yang baru. Substitusi ternyata gagal, ternyata dia parsial, nggak ada masalah gitu. Kenapa nggak ada masalah ya? Karena memang integral tuh lebih caranya itu coba-coba gitu, soal tanda kutip itu coba-coba dulu, kalau gagal ulangi, kalau berhasil alhamdulillah sudah dapat jawabannya. Emang gitu. Jadi integral dan turunan itu kalau perbandingan kesulitannya itu mungkin 1/10 mungkin atau 1/15 gitu. Tapi kita nggak usah khawatir. Karena memang kalau tahu konsepnya, cuman masalah waktu kita dapat jawabannya gitu. Oke, kita mulai saja. Kira-kira ini pakai cara apa? Apakah bisa langsung? Kayaknya enggak ya. Karena kalau langsung cuman harus X pangkat N gitu. Tapi ini ada pecahan. Apakah ini harus kita uraikan pecahannya? Bisa juga, atau bisa enggak gitu. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, kita coba aja dengan integral substitusi dulu. Apa kita misalkan? Misalkan sekarang yang U-nya, ini enggak harus U, misalnya boleh P, M, N, bebas sih. 2T kuadrat tambah 4T tambah 3. Kenapa ini kita misalkan? Karena di bawah T kuadrat, di atas ada T. Apakah mungkin mereka akan berhubungan dan saling coret? Kita lihat nanti gitu. Apa isinya DU per DT-nya gitu? DU per DT-nya akan menjadi apa? 4T tambah 4. 4T tambah 4 kan sama saja dengan 4 dalam kurung T tambah 1. Nah, kayaknya bisa saling coret gitu. Nah, ternyata kalau gitu DT-nya apa? DU per 4 dalam kurung apa? T tambah 4. T tambah 1 ya dalam kurung. Oke. T tambah 1. Nah, ternyata ada yang bisa saling coret gitu. Oke, jadi bentuk ini akan bisa diubah menjadi T tambah 1 per U DU per 4 dalam kurung T tambah 1. Oke, kalau ada saling habisi, kita saling habisi, coret, tinggal apa? Integral 1/U DU. Nah, ini standar ya. Apa integral 1/U DU? Ln U plus C. Ya, jadi ln ya. Ln, logaritma natural gitu. Oke, ln U plus C. U-nya apa tadi? Ini dia. Masukkan kembali, apa jadinya? Maka jadinya akan menjadi ln dari 2T kuadrat ditambah 4T tambah 3 plus C. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 2B. Maaf, Bang. Ya, ada yang bertanya? 4-nya kemana, Bang? Yang Suaranya bisa dibesarkan karena terdengar kecil itu. Yang 4-nya kemana, Bang? DU per 4 tuh, Bang. Oh iya, 4-nya ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ini kekilafan. Nah, makanya hati-hati adik-adik dalam menjawab soal. Ini 4 ya, berarti ada DU per 4. Boleh pindah ke depan. Ini ada ke depan. Ini jangan lupa per 4-nya. Oke, terima kasih Anissa Rahmi. Ya, jadi itu dia. Jangan sampai lupa hal yang tertinggal itu.
Oke, dia itu jawaban untuk soal nomor 2B. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, nggak ada ya. Oke, kalau tidak kita lanjut yang C-nya. Yang C, kira-kira kita apakan yang C? Terus saya soalnya dulu. Integral dari X tambah 3 dikali E pangkat X pangkat 3 tambah 9X dx gitu. Nah, ini kira-kira kita apakan? Apakah bisa lagi ini pemisahan kembali atau tidak? X pangkat 3. Mungkin pasti kita coba dengan substitusi gitu. Substitusi X pangkat 3 tambah 9X. Kalau kita turunkan apa jadinya? 3X kuadrat ditambah 9. 3X kuadrat tambah 9 ada unsur X kuadrat tambah 3 gitu. Nah, ternyata nggak bisa kayaknya saling habis dengan X tambah 3 gitu. Nah, jadi apa kira-kira ya? Apakah bisa dengan cara lain? Nah, ternyata bisa adik-adik. Apa caranya? Yaitu dengan menggunakan integral parsial. Apa itu integral parsial? Jika ada bentuk integral UDU gitu. Integral UDU integral UDV ya. Integral UDV akan sama dengan U dikali V dikurang integral V DU. Oke, jadi jika ada integral UDV alias ada fungsi U dan fungsi V, ini dia fungsi U, fungsi V, dia menjadi integral U dikali turunan pertama V gitu. Terhadap apa ya? Biasanya terhadap variabelnya. Itu bisa diubah menjadi UV dikurang integral VDU. Nah, ini konsep integral parsial. Jadi kalau nggak bisa substitusi, kemungkinan kalau dia bentuk perkalian dua fungsi, kan ini bisa dianggap fungsi pertama gitu. Ini bisa dianggap sebagai fungsi kedua gitu. Nah, perkalian dua fungsi kan. Nah, ini kemungkinan besar bisa dengan integral parsial. Kemungkinan ya, ini belum pasti gitu. Seperti Abang bilang tadi, kalau integral ini lebih ke coba-coba, trial dan error gitu, trial and error gitu. Oke, jadi kalau ini apa jadinya? Ya, maka jadinya apa yang kita misalkan dengan U? Usahakan yang kita misalkan dengan U itu yang bisa turunannya itu hasilnya ujung-ujungnya jadi 0 gitu. Contohnya 2X. 2X turunan pertamanya di 2. Turunan keduanya jadi 0. 5X pangkat 7. Pasti nanti diturunkan beberapa kali pasti akan bisa menjadi 0. Tapi kalau E pangkat X itu diturunkan 2 juta kali dan tetap I pangkat X kan. Jangan itu yang jadikan U-nya, itu jadikan DV-nya. Oke, jadi kalau kita jadikan U-nya mana? Yaitu yang ini gitu. Kita jadikan ini U, ini DV-nya. Apakah baku seperti yang Abang bilang sebelumnya? Enggak baku juga. Karena kadang-kadang walaupun E pangkat X itu kita jadikan U, kadang-kadang berhasil juga ya. Memang integral ini lebih ke cara coba-coba gitu. Oke, karena U-nya, U sama dengan X tambah 3, maka DU apa? Turunannya 1 DX. Kenapa ada DX? Karena ini DU per DX ya. Ingat, turunan itu harus ada terhadap apanya gitu. Seperti sebelumnya, ini ada DU DT-nya, ini ada DU DX-nya gitu. Jadi emang ada terhadap apanya. Nah, tadi kan DU DX langsung bisa dipindahkan gitu, dikalikan. Jadi sifat perkaliannya masuk aja gitu. Jadi DU akan sama dengan 1 DX. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa lagi akibatnya? Akibatnya DV-nya lagi. DV adalah X E pangkat X pangkat 3 ditambah 9X DX gitu. Nah, apa akibatnya V-nya? Ya, kita integralkan gitu. Apa jadinya integralnya? Ini DV ya. Oke, berarti V-nya apa? Diintegralkan. Kita integralkan kiri kanannya, maka V akan sama dengan apa? Nah, integral dari E pangkat X pangkat 3 ditambah 9X dx. Apa jadinya integralnya? Apakah bisa diintegralkan? E pangkat X dx.
Ya, silakan dipikirkan dahulu karena Bang izin sebentar ke belakang. Oke, kita beri jeda sekitar 5 menit dulu. Silakan dipikirkan bagaimana, apakah bisa diperoleh dengan cara ini atau kalau bisa, kalau tidak bagaimana caranya. Oke, sebentar ya, Dedek. Ya, bagaimana? Apakah bisa? Enggak ya. Soalnya yang bisa itu kan secara umum ada integral E pangkat X dx itu kan sama dengan E pangkat X. Ya gimana? Ada yang bisa? Nah, ini ada X pangkat 3 tambah 9 X-nya gitu. Nggak bisa juga ya. Ini nggak bisa diintegralkan gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi kalau misalnya dengan cara substitusi, kalau misal kita substitusi, kalau kita misalkan U-nya adalah X pangkat 3 ditambah 9X, maka DU per DX-nya, DU DX ya bacanya, 3X kuadrat ditambah 9 gitu, atau 3X kuadrat ditambah 3. Nah, X kuadrat tambah 3. Masalahnya ini enggak X kuadrat tambah 3 gitu. Kalau ini X kuadrat tambah 3 bisa langsung gitu. Tapi ini X tambah 3, ini X kuadrat tambah 3 gitu. Jadi kalau emang ini soalnya nggak bisa substitusi gitu. Kita coba parsial. Ternyata parsial nggak bisa juga gitu. Ini juga bukan bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan itu banyak caranya bisa diapakan gitu. Oke, jadi untuk sementara ini Abang nggak dapat caranya. Mungkin nanti kita kembali lagi untuk menghemat waktu ya. Atau kalau ada yang bisa boleh di chat atau langsung di WA gitu. Bang, ini jawabannya Bang gitu. Oke, kita pending aja jawabannya ini dulu. Kita lanjut yang D. Oke. Baik, yang D. Apa itu yang D? Integral dari 10 pangkat X pangkat 4 ditambah 2X dikali 2X pangkat 3 tambah 1. Nah, kira-kira ini diapakan? Ya, udah nampak aja ya. Kalau sudah tadi kita coba soalnya, udah jelas ini dengan substitusi lagi ya. Apa yang disubstitusikan? Misal U-nya adalah X pangkat 4 ditambah 2X gitu. Apa akibatnya? Akibatnya DU dx-nya, langsung saja DU. Ya DU dx-nya dulu. DU dx-nya itu sama dengan 4X pangkat 3 tambah 2 ya. Maka DU-nya
dx-nya ya, kita mengganti dx gitu kan. dx-nya itu akan sama dengan du dibagi oleh 2 dan diluarkan 2x pangkat 3 ditambah 1. Nah, jelas bisa saling menghabisi nantinya. Nah, maka ini akan menjadi integral dari 10 pangkat U dikali 2x pangkat 3 tambah 1 dikali dengan dx ganti dengan du dibagi 2 dalam kurung 2x pangkat 3 tambah 1. Coret, coret. Tinggal apa? Setengah integral 10 pangkat U du. Oke, suatu bilangan berpangkat U atau pangkat variabel. Apa integralnya? Apa ya? Nah, ini jujur apa lupa, mungkin kita analisis dulu dari turunan. Kalau nggak salah, kalau ada misalnya 10 pangkat X itu. Ini kan sama dengan E pangkat ln 10 pangkat X kali ke depan perkalian, maka turunannya apa? Turunannya ddx dari ini apa? ddx. Bentar, ini lupa. Atau ada yang tahu ini langsungnya apa jawabannya? Maka menjadi ini apa jadinya? Turunan E. Nah, tetap ya 10 pangkat X per ln 10. Oh, ln 10 ya. Nah, ini turunannya gitu. Jadi kalau integralnya, integral dari ini. Oke. Oke, saya udah dapat. Nah, jadi gimana integral 10 U du? Nah, jawabannya adalah setengah dikali 10 pangkat U ln U gitu. Ln U, ln 10 ya. Ln 10. Oke, jadi ini konsepnya kalau nggak salah di bilangan E itu eksponen 2,7 sekian ya nilai E itu. Jadi kalau ada integral suatu bilangan pangkat X dx itu akan sama dengan A pangkat X dikali ln A-nya gitu. Ln itu apa? Logaritma natural. Oke, mungkin itu pelajaran terbarunya ya. Atau enggak ada belajar sampai sini? Belajar sampai sini adik-adik? Yang E gitu, E pangkat X. Belum Mungkin di ada, kolom Bang. chat. Apa? Belum, Bang. Belum. Belum. Jadi sampai mana belajarnya? Ada yang sudah? Sudah ya. Atau yang sudah ini jurusan matematik aja? Lupa. Ya, lupa mungkin ya. Oke, dia ada yang udah, ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak, mungkin kalau yang enggak soalnya pasti enggak sampai sini gitu. Tapi kalau yang udah, pasti soalnya sampai sini gitu. Jadi nanti menyesuaikan saja ya adik-adik. Kalau ini udah belajar, pasti masuk soalnya. Tapi kalau enggak belajar, enggak akan sampai sini soalnya gitu. Jadi mungkin sebagai ilmu saja. Nah, ini dia integralnya gitu. Kenapa ini bisa beroleh? Ya, kebalikan dari turunan. Nah, ini dia jawabannya. Plus C gitu. Apakah ini sudah berakhir? Tentu belum. Kenapa belum? Ya, U-nya apa gitu. Kita ganti U-nya kembali. Maka ini kan sama dengan setengah dikali 10 pangkat. U-nya apa tadi? X pangkat 4 ditambah 2X dikali ln 10. Nah, mungkin biar hemat tempat nggak gini penulisannya. Ln 10 kan sebuah bilangan ya. Sekitar berapa nilai ln 10? log 10 kan itu maksudnya ln 10 itu. Pangkat berapa hasilnya 10? Nggak tahu kita pastinya ya. Jadi ini kan menjadi ln 10 per 2 dikali 10 pangkat X pangkat 4 ditambah 2X plus C. Oke. Ini dia jawaban untuk soal nomor D-nya. Jadi ini tetap integral substitusi kuncinya. Ya ternyata kebanyakan ini ya. Tapi yang bedakannya
dia ini nggak harus tahu kita konsep yang integral A pangkat X dx-nya gitu. Kalau nggak tahu nanti akan kesulitan gitu. Oke, mungkin itu saja yang D-nya. Nah, mungkin satu soal lagi, mungkin kita cari yang beda ya. Oke, yang H aja mungkin dulu. Yang H. Yang H apa jadinya? Ya, mungkin biar kita coba soal selain nomor 2 ya. Kan nggak mungkin kita soal nomor 2 aja hari ini. Karena variasi soalnya ada yang lain gitu. Yang nomor H aja dulu. Nanti untuk soal lain mungkin kalau ragu atau ingin bertanya boleh di grup aja kita bahas. Integral dari E pangkat T cos T dt. Nah, ini jelas nggak akan bisa dengan substitusi, apalagi secara langsung. Nah, jadi kalau ada perkalian dua fungsi, jadi fungsi ini kan bisa dikatakan sebagai fungsi ini. Ini sebagai fungsi pertama, ini fungsi keduanya. Perkalian dua fungsi gitu kan. Secara umum itu bisa dengan integral parsial. Yang mana tadi integral parsial kita nggak bisa. Coba yang ini lagi. Apakah ini bisa sekarang? Oke, lihat. Nah, karena ini nggak ada yang bisa menuju 0, bebas saja kita mau U-nya mana, V-nya mana gitu. Sekarang kita coba U-nya itu yang E pangkat T gitu. Apa akibatnya DU-nya? Tetap E pangkat T, DT. Ingat, kalau E pangkat T itu diapa-apakan tetap E pangkat T gitu. Nah, jadi DV-nya itu cos T dt. Maka V-nya saja kita integralkan. Integral cos berapa? Sin ya. Sin T. Plus C-nya nggak usah dulu. Nggak usah. Itu di akhir aja kita. Oke, jadi ini dia. Yang mana kita tahu konsepnya apa tadi? Integral U dV akan sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, kita gantikan nilai ini ke soal gitu. Maka integral dari E pangkat T kali cos T dt akan sama dengan U kali V. U-nya apa tadi? E pangkat T. V-nya apa? Sin T. Dikurang integral V du. Integral V-nya apa? V sin T. Du-nya apa? E pangkat T dt gitu. Oke. Nah, ternyata bentuknya ada sin T pangkat dikali E pangkat T lagi ya. Ini enggak juga bisa langsung. Oke, kita lakukan parsial tahap kedua gitu. Jadi parsial tahap pertamanya udah selesai, kita lakukan parsial tahap kedua. Parsial tahap kedua. Nah, di mana dia? Parsial kedua. Ini tadi parsial pertama ya. Parsial ke-1 gitu. Nah, ini parsial keduanya. Apa parsial keduanya? Ya sama. Misalkan U-nya lagi E pangkat T, maka akibatnya DU akan sama dengan E pangkat T dt. Sekarang DV-nya bukan cos T, tapi sin T dt gitu. Akibatnya V-nya saja adalah integral dari sin. Cos atau min cos? Min cos ya, min cos T. Plus C-nya nggak usah sekarang tulis, di akhir aja nanti. Oke, apa akibatnya ke soal kita? Maka soal kita yang di atas ini, yang ini, kita salin lagi. Integral E pangkat T cos T dt sama dengan E pangkat T kali sin T dikurang ini gitu. Nah, dikurang dalam kurung. Nah, dalam kurung ya. Apa dalam kurungnya? Kita ganti yang tadi konsep ini gitu. U-nya apa tadi? E pangkat T, maka menjadi U kali V. Konsep ini lagi. E pangkat T dikali min cos T sekarang. Cos T itu. Dikurang integral V du. V-nya mana? Ini V ya. Yaitu min cos T dikali E pangkat T dt. Oke, ini dapat kita peroleh. Nah, kalau selayang pandang, ini kayaknya akan berulang-ulang terus gitu, tak inggah. Tetapi jangan panik, adik-adik. Coba lihat ini. Ini integral E pangkat T cos T dt. Itu tujuan kita gitu kan. Nah, ini ada integral E pangkat T cos T dt juga ternyata. Walaupun ada min ya. Kalau min kan bisa dikeluarkan aja. Nah, ternyata ada dua bentuk yang sama. Nah, kira-kira apa tujuannya? Apa yang bisa kita cari? Ternyata ini kalau kita tulis rapikan lagi, ini akan menjadi apa?
integral E pangkat T cos T dt sama dengan E pangkat T dikali sin T. Minnya masuk ke dalam. Min kali min jadi positif. E pangkat T cos T. Min kalikan min, ada lagi min menjadi negatif. Integral cos T E T dt. Oke. Jadi sejauh ini jadi ini ya. Kita gandakan dulu. Nah, ini mungkin kita apakan ya. Oke, jadi bentuk yang tadi, bentuk ini gitu, menjadi ini dia. Oke, menjadi ini dia. Integral dari sini ya. Integral ET cos T dt sama dengan E pangkat T sin T tambah E pangkat T cos T dikurang integral cos T E pangkat T dt gitu. Nah, bentuk integral itu kita pindahkan kiri semuanya. Apa jadinya? Apa jadinya? Sama kan? Bentuk ini sama dengan bentuk ini. Maka akan menjadi, ini min pindah jadi positif. Jadi 2 kali integral E pangkat T cos T dt sama dengan E pangkat T sin T ditambah E pangkat T cos T. Yang diminta soal apa? Integral E pangkat T cos T dt. Ini yang kita soalkan. Maka akan sama dengan apa? E pangkat T sin T ditambah E pangkat T cos T per 2. Oke, ini jawabannya. Dan jangan lupa apa? Plus C. Kalau lupa ini kemungkinan akan dikurangi nilainya gitu. Oke, inilah jawaban dari soal nomor H. Jadi kuncinya ternyata adalah integral parsial. Lalu yang kedua, jangan panik walaupun bentuknya banyak gitu. Kayaknya ini ulang-ulang aja. Ternyata ada bentuk yang sama gitu. Mungkin kalau pertama kali lihat ini ya mungkin nggak panik ya. Tapi kalau udah berulang kali, udah nampak apa? Udah ketahuan caranya gitu. Oke, dari semua jadi itulah cara untuk soal yang nomor 2H. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau nanti kepikiran boleh ditanyakan nanti. Nah, mungkin kalau sudah soal nomor 2, kita lanjut soal nomor 3 gitu. Oke, soal nomor 3. Nanti mungkin kalau ada yang tanya boleh di chat atau langsung di voice diaktif aja suaranya. Oke, soal nomor 3 yang A-nya gitu. Tentukan dy dx. Jadi baca ini dy dx ya. dy dx bukan dy per dx. Walaupun ya ada tulisan pernya tapi nggak boleh dibaca dy per dx itu. Itu cara bacanya aja gitu. dy dx dari 2 soal. Soal pertama apa? E pangkat xy ditambah x kuadrat y sama dengan 4 dikali cos 4. Oh, pangkat ya, sorry. Empat pangkat cos 4x gitu. Nah, ini ditanya turunannya ya, bukan integral ya, turunannya. Nah, turunan yang ditanyakan ini bukanlah turunan biasa gitu. Atau kalau turunan biasa itu istilah ilmiahnya turunan eksplisit ya. Jadi turunan eksplisit. Jadi apa eksplisit maksudnya? Ya secara gamblang, secara nampak eksplisit gitu. Nampak gitu. Satu variabel y itu ada di kiri, selebihnya variabelnya pasti dalam x itu. Nah, ini namanya turunan eksplisit gitu. Nggak ada dua variabel berbeda yang dikalikan gitu. Atau yang dijumlahkan dalam dua sisi yang berbeda, nggak ada gitu. Itu turunan eksplisit namanya. Tapi soal ini ada variabel x dan y dikalikan. Ini juga dikalikan. Itu namanya turunan implisit. Jadi tersembunyi. Kalau eksplisit gamblang, nampak, jelas. Implisit tersembunyi. Bagaimana caranya? Itu dengan cara menurunkan masing-masingnya terlebih dahulu dan ada unsur dy dx-nya. Apa maksudnya? Mungkin contohnya hal sederhana xy tadi. Xy sama dengan 1 misalnya. Maka cara menurunkannya
turunkan X-nya dulu, lalu dikali dengan Y-nya, ditambah turunan Y-nya dikali X-nya. Dan semuanya turunkan sama-sama terhadap DX gitu, karena diminta terhadap DX. Nah, maka yang ini, yang contoh ini belum soal ya, ini contoh baru ya. Contohnya ini misalnya, maka menjadi apa? DDX dari XY sama dengan DDX dari 1. Ini penulisannya dulu ya. Nah, ini dia caranya. DDX dikali X terhadap X dikali Y ditambah DDX dari Y dikali X gitu. Jadi ini yang pertama dikali Y, dan ini yang keduanya gitu. Dikali X sama dengan turunan 1 terhadap X, jelas 0 ya. Oke, nah jadi apa akibatnya? Turunan X terhadap X, 1. Ya, 1 ya, turunan X terhadap X, 1 dikali bisa di zoom ya. Oke, 1 dikali Y ditambah DY per DX, turunan Y terhadap X. Ya, nggak bisa. Tetap DY per DX itu dikali X sama dengan 0. Maka apa akibatnya? Y ditambah DY per DX dikali X sama dengan 0. Pindahkan Y-nya, DY per DX dikali X sama dengan min Y. Maka DY per DX sama dengan min Y per X. Nah, ini jawaban dari ini gitu. Dari soal ini gitu. Kalau ada soalnya XY sama dengan 1, tentukan DY DX-nya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, itu masih mukodimanya ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke soalnya. Soalnya, sebentar. Oke, ke soalnya kita masuk sekarang. Nah, di soalnya, itu apa tadi? E pangkat XY tambah X kuadrat Y sama dengan 4 cos, 4 pangkat cos 4X itu. Nah, turunkan masing-masingnya. Kalau misalnya yang belum biasa langsung, satu-satu aja dulu. E pangkat XY gitu. DDX E pangkat XY. Apa jadinya? Nah, ini akan sama dengan DDX. Ini XY ya. XY. Perkalian ya. Maka yang pertama itu kita turunkan terhadap X-nya gitu. E pangkat XY. Oh iya, iya. Sorry. Mungkin agak ragu kalau langsung aja. Ini sama dengan apa, Dek? DDX dari E pangkat X pangkat Y ya. Jadi ada 2 buah gitu kan. Ada terhadap X ya, ada terhadap Y-nya. Atau dibalik dulu. Terhadap Y, lalu baru X di luar gitu. Oh, sorry. Y, X gitu. Oke, jadi kita turunkannya 2 kali. Nah, kalau E pangkat Y pangkat X, nah tentu turunkannya, ini agak ragu ya. E pangkat XY. Gimana cara turunkan X implicitnya ya? E pangkat X.
Nggak bisa kita coba dengan turunan masing-masing ya. Ini soalnya agak berbeda. Oke, sebentar kita lihat dulu materinya. Ini abang nggak lupa gimana caranya. Silakan adik-adik dicoba dulu. Oke, jadi yang ini kan tujuan kita mencari sebentar. Jadi tujuan kita kan mencari bentuk dy dx ya, dy per dx kalau jelasnya gitu. Nah, ini kan bisa kita bahas seperti ini ya. D dxy dari exy dikali dxy dx gitu. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya ini aturan rantai. Kalau aturan rantai kan boleh. Kalau dy per dx, ini bisa saja dengan dy per dv dikali dv per dz, mungkin gitu kan, dari dz per dx gitu. Ini sama saja karena ini bisa saling menghabisi gitu. Jadi ini sama saja jadinya. Oke, itu konsepnya gitu. Nah, ini apa jadinya? E pangkat xy dikali dxy terhadap x. Dxy terhadap dx tadi itu kita gunakan cara ini. Ini dia xy gitu. Apa jadinya? Ya ini jadinya. Yang mana? Yang sampai sini. Ini dia. Kita langsung skip aja ke jawabannya. Apa itu? Dikali dalam kurung y ditambah x dikali dy dx. Gitu. Oke, ini jadinya gitu. Untuk yang bagian ini baru. Oke, jadi kalau yang paham tadi, ini konsepnya aturan rantai, karena itulah aturan implisit gitu, memainkan aturan rantainya gitu. Kan sebenarnya yang tadi ini, yang ini gitu, kan itu dx ini dia dx terhadap xy ini kan kita turunkan terhadap xy-nya dulu gitu. Baru nanti ada dxy terhadap y-nya gitu. Jadi ini memainkan aturan rantai baru dapat ini jawabannya. Ya, kalau ada ragu mungkin bisa ditanyakan, kita diskusikan gitu. Oke, itu yang pertama baru. Nah, sekarang untuk ddx dari x kuadrat y gitu. Nah, ini diapakan? Ya sama saja dengan cara yang kita lakukan tadi dengan aturan hasil kali. Ya, dengan aturan hasil kali apa jadinya? ddx dari x kuadrat ini kita turunkan dikali y ditambah ddx dari y dikali x kuadrat gitu. Ya. Nah, apa jadinya? Ini jadinya turunan x kuadrat 2x dikali y ditambah
X kuadrat dikali DY DX gitu. DY per DX sebenarnya ya. Tapi DY DX bacanya. Oke, itu yang kedua. Udah dapat 2 buah. Yang ketiga lagi. Apa yang ketiga? DDX dari 4 pangkat cos 4X. Nah, ini biasa. Kalau ada bentuk bilangan, turunannya apa tadi? Jika ada A pangkat X, ditanya turunannya, itu akan sama dengan A pangkat X per ln A. Gitu. Nah, masalahnya ini enggak 4 pangkat X, tapi 4 pangkat cos 4X. Jadi ada aturan rantainya juga. Oke lah. Nah, ini kan sebenarnya caranya D terhadap D cos 4X dikali 4 pangkat cos 4X dikali D cos 4X per DX. Nah, ini kan sama aja dengan aturan rantai tadi gitu. Nah, ini apa jadinya? Turunannya maka akan menjadi, ya ada yang bicara. Oke, jadi turunannya apa? Turunan 4 cos 4X ya menjadi 4 pangkat cos 4X per ln 4 dikali turunan cos 4X apa? Turunkan cosnya dulu, min sin. Turunan 4X-nya 4, berarti min 4 dikali sin 4X. Oke, ternyata sangat panjang. Nah, kita simpan dulu. Nah, jadinya apa? Jadinya apa? Yang pertama ini jadi menjadi sebentar. E pangkat XY di dalam kurung Y ditambah X DY DX gitu. Nah, tambah X kuadrat Y apa jadinya? 2XY ditambah X kuadrat DY DX gitu. Sama dengan yang sebelahnya tadi apa? 4 cos 4X dibagi dengan ln 4 dikali min 4 sin 4X. Oke, jadi ini dia sangat panjang. Yang kita cari apa? DY DX. Nah, ini tentang aljabar biasa. Jadi mungkin akan kita skip aja angkanya biar cepat. Yang di kiri apa? Yang ada DY DX-nya yang di kiri apa aja? E pangkat XY dikali X dikali DY per DX ditambah X kuadrat dikali DY per DX. Nah, selebihnya kita pindahkan ke kiri semuanya. Mungkin yang ini kudian aja. Yang pindah ke kiri apa? E pangkat XY dikali Y ditambah min ya, min. Dia pindah ya, min. Ini min juga. Min. Sama dengan min 2XY ditambah ini boleh dikali ini min juga ya, dia ada negatifnya. Min 4 sin 4X dikali 4 pangkat cos 4X per ln 4. Ln 4 ada sebuah bilangan palingan sekitar berapa itu. Nah, DY DX maka bisa keluar ya, ini bentuknya subhanallah ya. DY DX-nya apa jadinya? Tentu ini sangat bisa. Ada E pangkat XY dikali X ditambah X kuadrat. Kalau kita pindahkan jadi 1 per itu. E pangkat XY dikali X ditambah X kuadrat. Dikali min ini semua. Mungkin kalau minnya banyak, minnya taruh di min 1 aja. Nah, dalamnya positif. E pangkat XY dikali Y ditambah 2XY ditambah 4 per ln 4 dikali sin 4X dikali 4 pangkat cos 4X. Oke, jadi ini jawabannya. Ini belum rapi sebenarnya. Silakan dirapikan mungkin ya gimana cara rapinya ya, mungkin ln 4-nya sama-sama dikali semua atau gimana. Tapi intinya konsepnya yang ini tadi. Oke, turunan implisit gitu. Jadi kalau materinya nggak tahu, ini materinya turunan implisit namanya, dan ini adalah caranya itu. Turunan implisit itu sangat mengambil ke cara dari aturan nomor 4
turunan. Apa itu aturan rantai? Jadi sekarang mungkin bisa dibaca kembali itu aturan rantai gitu. Aturan rantai pada turunan gitu. Oke, silakan dibaca kembali. Oke, itu soal nomor A. Yang B-nya silakan dicoba. Karena itu pasti caranya konsepnya sama. Cos H. Cos H itu sebenarnya E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 ya. Ditambah ya kalau cos sin H-nya baru negatif ya. Apakah belajar sampai sana? Kalau dulu abang nggak belajar sampai sana sebenarnya. Nggak sampai masuk ke yang hiperbolik. Tapi mungkin kalau ada yang belajar sampai sana silakan dicoba. Karena kalau ini tandanya pernah yang semester lalu ini sampai ya. Karena ini muncul cos H-nya gitu. Oke, ini yang sampai sana silakan dicoba. Tapi yang enggak ya berarti nggak akan keluar gitu di soal ujiannya besok. Oke, itu soal nomor 3. Oke, sebentar kita lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4. Oke, satu soal saja. Mau yang nomor A atau yang B kita kerjakan? Ingat waktu ya. Mau yang A atau yang B? Yang A A. ya. Yang lain gimana? Ya, Bang. Yang A aja. Yang A, Bang. Oke, karena banyak yang A, kita coba yang A saja. Yang A ya. Ada apa dengan A? Kenapa banyak milih A? Mungkin ini pernah dicontoh soal ya. Oke, yang A saja. Integral dari X kuadrat ditambah 1 per akar dari X pangkat 3 ditambah 3X dx. Dari 1 sampai 3. Nah, ini integral tentu yang mana nanti kita masukkan nilainya sehingga tidak ada istilah plus C-nya lagi gitu. Atau konstantanya. Nah, walaupun bentuknya ada akar, ada ini, ada pangkat, jangan panik dulu gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kembali lagi, kita coba. Substitusinya apakah bisa kira-kira? Nah, jadi kalau substitusi itu langkah pertama kita apa yang kita misalkan? Apa kira-kira yang kita misalkan? Kalau kita misalkan akar darinya kita misalkan, baru kita turunkan, maka akan ribet bentuknya. Coba yang dalam akarnya. Misalnya sekarang kita nggak U lagi, M lah dulu. Nah, malas U terus kan. M. X pangkat 3 tambah 3X kita misalkan. Apa yang terjadi terhadap DM dx-nya? Jadi 3X kuadrat ditambah 3. Alias ini 3 dalam kurung X kuadrat tambah 1 ya. Nah, ada yang bisa saling habisi. Sehingga dx-nya saja kan sama dengan apa? dm per 3 dalam kurung X kuadrat ditambah 1. Ada yang saling menghabisi. Oke, jadi jawabannya apa ini? Maka jawaban ini akan menjadi integral dari 1 sampai 3 X kuadrat ditambah 1 per akar M ya. Ini menjadi dm per 3 dalam kurung X kuadrat tambah 1. Oke, adik-adik semua, ini sebagai catatan. Kalau lagi memisalkan, batasnya dihapus dulu ya. Nggak boleh dimasukkan batasan. Kenapa nggak boleh? Karena ini batasnya milik si X, bukan milik si M. Sekarang kita misalkan ke M gitu. Jadi batasnya dihapus dulu. Nanti baru kalau udah kembali ke X, baru kita masukkan batasnya. Itu tata caranya gitu. Oke. Nah, ini apa jadinya? Integral dari seperakar M dm gitu. Oke, seperakar M. Nah, ini bisa ya. Apa jadinya? Integral. Ini akan menjadi akar dari M pangkat min 1 dm. Ya kan? Min 1 kan sama dengan akar 1 itu. Akarnya bisa bersama gitu. Maka ini akan menjadi akar dari M pangkat min setengah dm. Ya kan? Oke. Nah, kalau iya tinggal diintegralkan dulu. Apa jadinya? M min setengah ditambah 1 per min setengah tambah 1 berapa? Setengah ya. Setengah.
Oh ya, kapan kita masukkan batasnya ya? Setelah penulisan nih belum boleh dimasukkan batas gitu. Oke lah, nanti di akhir aja gitu. Plus C-nya juga nggak ada sebenarnya, karena ini ada batas itu. Ada batas. Gimana estetikanya ya? Ini aja. Oke, supaya ada batas, kalau adik mau ada batas langsung, nggak ada integral kosong kayak gini, bisa. Gimana caranya? Masukkan ke pemisalannya gitu. Kalau M-nya itu tadi X pangkat 3 tambah 3X, apa jadinya kalau kita masukkan 3? Menjadi 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3. Berapa itu? 3 pangkat 3, 27. Tambah 9, maka menjadi 36. Itu untuk M batas atasnya. M batas bawahnya apa jadinya? 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 jadinya 4. Nah, kalau jadi batasnya menjadi apa? 4 sampai 36. Kalau ini boleh langsung kita masukkan sini. Jadi 4 sampai 36, 4 sampai 36, 4 sampai 36. Kalau Dedek mau masukkan batasnya gitu. Bang, nggak enak lihatnya gitu kalau nggak ada batas. Padahal ada batas aslinya. Batasnya 1 sampai 3. Tapi karena yang kita misalkan ini, kita masukkan batasnya ke sana. Nah, ini jadinya 4 sampai 36. Jadi ini menjadi 4 sampai 36. Oke, bentuk ini akan sama dengan 1/2 menjadi 2 kali M pangkat setengah atau akar M dari 4 sampai 36. Oke, tinggal dimasukkan nilainya. Apa jadinya? Masukkan 36 jadi 2 akar 36 dikurang 2 akar 4. Nah, maka jawabannya berapa? Jawabannya jelas. Ini akan menjadi 2 dikali 6 dikurang 2 kali 4. Alias 12 dikurang 8. Jawabannya adalah 4. Sesuai dengan nomor soalnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 yang A adalah 4. Oke, Dede, itu jawaban dari A. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau bagaimananya? Silakan. Maaf Bang, izin bertanya. Iya, dia. Silakan dia. Itu akar 4 kok 4 Bang? Oh iya. Ya, hati-hati ya. Akar 4, 2 ya. Oke, jadi jangan sampai salah begini di ujian. Nanti sia-sia nilainya jadinya. Oke, akar 4 ya jelas 2. Ini jadinya 12 kurang 4 maka 8. Oke, 4A jawabannya 8. Oke, gimana yang lain? Terima kasih dia. Izin Maaf, Bang. tanya, Iya, Trilika Wulandari. Itu yang 3 di bawah DM-nya kemana? 3 Paling di atas. bawah DM. Yang mana? Oh iya, astagfirullah. Oke, terima kasih lagi. Ya, ini ya. Jangan sampai hilang entah kemana angka-angkanya gitu. Dia ada sepertiga, ini ada sepertiga. Jadi ini ada sepertiga ya semuanya. Ini ada sepertiga. Oke, jadi hati-hati ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi memang harus berhati-hati kita. Oke, sebentar. Sepertiga. Nah, ini sebenarnya kalau variabelnya angka ini bisa keluar. Sepertiga tadi ya, maka 2/3 dalam kurung akar M. Batasnya dari 4 sampai 36 gitu. Maka 2/3 dalam kurung akar 36 dikurang akar 4. Sama dengan 2/3 dalam kurung 6 kurang 2. 6 kurang 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Jadi 8/3. Ini akan sama dengan 8/3 gitu. 8/3. Jadi hati-hati. Sepertiganya jangan sampai hilang. Dan tadi akar 4 itu 2 ya, bukan 4. Oke, terima kasih Wulandari. Ya, gimana yang lain? Atau ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Untuk nomor B-nya itu kayaknya caranya dijabarkan. Ya, mungkin yang B kita bahas sedikit aja karena ini waktu gitu ya. Udah hari udah 5:30. Masih ada soalnya lagi di bawah. Nomor B. Nah, nomor B ini kemungkinan X kurang 17 per
X kuadrat ditambah X dikurang 12. Ini kalau dimisalkan, kalau dengan cara substitusi, X kuadrat tambah X kurang 12 menjadi 2X tambah 1 itu. Nggak bisa coret. Parsial nggak boleh gitu. Parsial itu dalam bentuk perkalian dua fungsi aja. Kalau ini pembagian jadinya ya nggak. Bukan nggak bisa, bisa mungkin ada beberapa kasus bisa, tapi nggak efektif gitu. Ini kemungkinan besar pasti dipisah. Apa maksudnya dipisah? Ini kan akan sama dengan X kurang 17 dibagi X tambah 4 dikali X kurang 3, ya kan? Kan sama. Nah, kita jadikan ini X tambah 3 ditambah X kurang 3. Nah, di sini ada variabel A-nya, ini B-nya. Cari A-nya berapa, cari B-nya berapa. Nanti insya Allah diintegralkan bisa kemungkinannya. Bisa nanti integralnya langsung saja, atau paling mentok ini pasti substitusi nanti. Dan nanti akan dimasukkan nilai 6 dan 4-nya, dan insya Allah nanti dapat angkanya gitu. Oke, ini secara garis besarnya cara nomor B-nya gitu. Kemungkinan pasti larinya ke sini. Pecahannya kita jabarkan gitu. Oke, itu untuk yang B kita nggak bisa bahas karena keterbatasan waktu. Oke, adik-adik semua, nanti mungkin kalau lebih lanjutnya bisa kita diskusikan di grup kalau mau diskusikan. Oke, yang nomor 5 lagi. Ya, setengah 6 tadi ya. Nomor 5. Nah, oke, nomor 5. Gimana soal nomor 5? Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 2X kurang 2 dan Y sama dengan X kurang 5 dengan terlebih dahulu menggambarkan kurvanya. Nah, ini jelas. Salah satu tujuan kita belajar integral, kita bisa menentukan luas bentuk yang tidak normal. Kalau persegi jelas S kuadrat. Segitiga alas kali tinggi atau S kali S atau sisi 1 kali sisi 2 dikali sin alfa bagi 2 gitu kan. Habis sin C per 2 gitu. Atau bisa akar S kurang A, S kurang B, S kurang C per 2. Itu kalau bentuknya jelas. Lingkaran VR kuadrat luas-luasnya. Tapi kalau gambarnya abstrak dan kita punya fungsi dari batas-batas gambarnya, kita bisa gunakan integral. Oke, kita buat saja. Jadi tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 2X kurang 2 gitu. Oke, silakan dicoba saja. Ini kemungkinan kuadratnya, kalau biasanya kan Y sama dengan. Ini coba kita buat X sama dengan apa jadinya? Y kuadrat ditambah 2 per 2. Atau X sama dengan setengah Y kuadrat ditambah 1. Oke, jadi kemungkinannya dia ke arah kiri ya terbukanya. Oke, silakan kita coba bersama. Kita masukkan berapa titik itu. Kalau kita masukkan ini X, ini Y gitu. Nah, ini sekarang pusatnya di Y itu karena Y yang punya kuadrat gitu. Kalau Y-nya 0 apa jadinya? Y-nya 1. Kalau ini Y-nya 1 menjadi 3 per 2. Y-nya min 1 juga 3 per 2 gitu. Jadi sama ya. Jadi kalau sama ini mungkin biar efektif penulisannya. Kalau ini plus minus 1 sama 3 per 2. Plus minus 2, 2, 4. 4 bagi 2, 2. Ini sama-sama dengan 3. Plus minus 3, 9. 9 per 2 tambah 1, 11 per 2 dan so on gitu dan seterusnya. Oke, kalau yang satu lagi gimana? Itu agak simpel ya. Y sama dengan X kurang 5. Kita masukkan aja 2 titik. X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya min 5. Tinggal digaris nanti. Oke. Jadi biar memudah garis, mungkin pada kesempatan kali ini nggak kita garis manual, kita gunakan software gitu. Oke, kita buka GeoGebra sebentar. Jadi persamaannya adalah apa tadi? Y kuadrat sama dengan 2X kurang 2. Itu yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan X kurang 5. Oke, dapat persamaannya. Kita sebentar. Oke, dapat ini jawabannya.
Nah, jadi tinggal diplotkan titik-titiknya, nanti akan dapat jawabannya ini. Yang mana ini jelas persamaan garis tadi. Y sama dengan X kurang 5. Ini jelas Y kuadrat sama dengan 2X kurang 2. Nah, nampak kan kalau X-nya 2 atau min 2, jawaban X-nya pasti 3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau dari gambar ini udah jelas titik potongnya di mana? Di sini 1, di sini 1. Ya, tapi kalau nggak kita gambar, ya kita masukkan nilai Y ini ke sini, nanti dapat persamaan kuadrat, dapat nilai X-nya, dapat nilai Y-nya. Oke, jadi dapat titik potongnya di mana? Titik potongnya itu pertama di 3, min 2, lalu yang keduanya, titik potong keduanya itu di 9,4. Oke, tinggal dicari luas daerahnya gitu. Kita tinggal mencari luas daerahnya. Apakah mungkin bisa kita langsung mencari luas daerahnya? Nggak mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Lihat ini. Kita dalam bentuk mungkin. Sorry. Jadi gini adik-adik, kalau kita buat dalam bentuk Y sama dengan keduanya, Y sama dengan, yang pertama kan Y-nya jelas X kurang 5 ya, simpel ya. Yang kedua kan Y kuadrat, nggak Y sama dengan kan. Nah itu kalau Y kuadrat itu gimana kalau dalam matematik, kalau ada Y kuadrat sama dengan 2X kurang 2, maka Y-nya saja gimana? Akar dari 2X kurang 2. Ada plus minusnya, iya kan? Nah, kalau kita dalam Y sama dengan kita buat, ini 2 kali pekerjaan gitu. Apa maksudnya 2 kali pekerjaan? Kita ambil yang plusnya. Plusnya itu jelas yang bagian atasnya ini, berarti sampai sini gitu. Baru yang bagian minusnya. Jadi 2 kali gitu kerjanya. Jadi nggak efektif. Jadi berhubung Y yang kuadrat, kita ubah dalam bentuk X sama dengan semuanya gitu. Jadi yang pertama apa? X sama dengan, ini tadi ya, setengah Y kuadrat ditambah 1. Yang kedua apa Y-nya? X sama dengan Y tambah 5. Oke, jadi gambar yang ini sebentar. Skip dulu. Oke. Sebentar ya, Dek. Kita mau biar lebih simpel nanti. Sebentar. Ini gimana cara bentuknya? Sebentar, kita ingin mempermudah keadaan. Nah, ini tadi kita tulis apa? Yang pertama tadi X sama dengan setengah Y kuadrat tambah 1 ya. Yang keduanya apa? X sama dengan Y tambah 5. Nah, yang ini, yang kondisi ini, kan dalam X sama dengan, kita nggak biasa pasti ya. Adik-adik mungkin lebih cenderung dalam Y sama dengan kan. Kan kita semua belajarnya Y sama dengan. Nah, jadi gimana maksudnya ini? Karena kita nggak biasa, kita lihat ini keadaannya. Jadi yang ini, kita penglihatan kita kan X datar, Y tegak itu. Kita anggap seperti ini itu. Nah, ini dia kan lebih logis jadinya bentuknya. Jadi kalau secara enggak ini. Nah, ini dia. Kan ini tadi ada. Nah, ini dia kan. Kan tadi kita bilang kalau dalam Y sama dengan ini ada 2 kemungkinan gitu. Jadi kita membagi 2 kasus baru bisa dapat jawabannya. Nah, biar mudah kita buat X sama dengan gitu. Karena Y kuadrat ada Y kuadrat. Nah, jadi kita fokus kita terhadap sumbu Y. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Maka perhatikan ini layar. Nah, ini dia maksudnya gitu. Jadi keadaannya yang cari luasnya kan yang ini ya. Kita cari luas ini kan. Yang ini kita carikan sama yang tadi. Yang ini kita carikan sebenarnya. Yang ini. Nah, tapi
Kalau ini kan agak bingung gitu. Kok kayak gini tampilannya? Nah, ini dia gitu. Ini maksud yang rumus tadi itu gitu. Nah, oke. Nah, oke, paham ya Adik-adik? Jadi rumus yang tadi ini dia gitu. Tetap kan? Nah, ini jadi ini ibaratnya sumbu X tanda kutip berarti sumbu Y gitu. Ini sumbu X tanda kutip gitu. Ini sumbu Y ya tadi ya. Ini sumbu X itu. Sumbu X ini sumbu Y. Oke, tinggal diintegralkan. Yang di atas yang mana sekarang? Yang garis ini yang di atas. Ini yang di bawah. Apa maksudnya di atas di bawah ini? Yang terhadap daerah ini. Yang membatasi daerah di atas apa? Sumbu Y ya. Sumbu Y. X sama dengan Y tambah 5 ya. Sama garis. Yang membatasi di bawah daerahnya. X sama dengan setengah Y kuadrat tambah 1 kan. Oke, itu dia. Jadi itu yang batasi di atas. Dan yang batasi di bawah gitu. Kalau yang tadi itu kiri kanan. Nah, mungkin ada kan ragu. Makanya kita buat seperti ini gitu. Oke. Jadi itu dia. Nah, maka bagaimana integralnya? Kita udah tahu kan. Batasnya apa tadi? Terhadap sumbu Y-nya. Min 2, 1. Di sini apa? 4, 1 gitu. Jadi kebalik ya. Min 2, 4 gitu. Nah, maka integralnya apa? Integral dari min 2 sampai 4. Jadi yang positifnya, oh terbalik ya. Positif dulu di bawah ya. Sorry. Kan yang di kiri dan di kanan ya. Yang kiri di bawah, kanan di atas gitu. Dari 4 sampai min 2. Kebalik ya. Walaupun biasanya pasti yang di bawah itu yang lebih kecil, di atas lebih besar. Tapi ini kebalik karena ya konsep rotasi kita tadi gitu. Oke. Jadi ini apa? X yang di atas apa tadi? Yang ini dia. Y tambah 5. Dikurang. X yang di bawah apa? Setengah Y kuadrat tambah 1. Semuanya dalam DY. Bukan DX, DY. Oke, jadi ini akan sama dengan apa? Integral dari 4 sampai min 2 dalam kurung min setengah Y kuadrat ditambah Y ditambah 4 DY. Oke. Maka ini akan menjadi apa? Kita buat di atas ini. Langsung diintegralkan adik-adik apa jadinya? Integral 4 min 2. Langsung tadi ya. Kalau langsung tuh nggak ada integralnya lagi. Ya jadinya min setengah Y kuadrat. Integralnya apa? Min 1/6 Y pangkat 3 ya. Kalau belum bisa cepat, silahkan dicoba cepat gitu. Integral Y setengah Y kuadrat. Ya kan? Turunkan lagi dapat Y. Integral 4 Y. Kita masukkan batasnya dari 4 sampai min 2. Apa jadinya? Sumbu X-nya hapus dulu. Ini sumbu Y ya. Apa jadinya? Yang dimasukkan min 2 dimasukkan apa jadinya? Min setengah. Min 2 pangkat 3 langsung aja min 8. Jadinya 8 ini plus. Oke. Min 2 masuk positif. 4. 4 lagi 2. 2. Oke. Tambah. Min 2 masuk. Min 8. Itu yang pertama. Dikurang 4 lagi. 4 pangkat 3. 4, 4, 16, 64. Jadinya min 64/6. Ditambah 4 kali 2, 16. 16 bagi 2, 8. Ditambah 4 kali 4, 16. Oke. Kita lanjutkan ke bawah sini. Apa jadinya? Jadinya adalah 8/6. Sebentar. 8/6 itu berapa? 4/3 ya. 4/3 ini negatif ya. Kalau negatif berarti salah tempat kita ya. Berarti emang min 2-nya di bawah, 4 di atas ya. Oke, kita coba dulu. 4/3 ditambah dikurang 6 ditambah 64/6 bagi 2. 32/3
dikurang 8 kurang 16. Oke, jelas. Jadi adik-adik ternyata tetap yang min di bawah, positif di atas itu. Walaupun ini yang kirinya 4 di kanannya min 2, tetap kita balikkan gitu. Jadi pandangan kita terbalik gitu. Dari kanan dulu baru ke kiri. Walaupun biasanya dari kiri ke kanan ya. Karena ini konsep kebalik tadi gitu. Kalau ini ya dari kiri ke kanan. Tapi karena kita ada balik ya dari kanan ke kiri gitu. Oke, jadi nggak usah bingung dan apa. Kalau kita dapat jawabannya negatif dan nggak mungkin luas daerah negatif, palingan itu kita kebalik aja letaknya gitu. Oke, ini jadinya apa? Ya 4 ditambah 3, 3, 4, 3, 6. 36 bagi 3 berapa? 12. 12 dikurang 6 tambah 8, 14. 4 berapa? 14, 16, 30 ya. Jadi jawabannya min 18. Dan karena ini kebalik pasti kebalik batasnya. Terbalik ya. Terbalik batasnya. Batas tertukar. Maka sebenarnya luas daerahnya itu adalah 18 satuan luas. Oke, adik-adik, jadi kesalahan kita di sini, batas ini. Otomatis di sini sebenarnya kebalik letaknya. Ini dahulu baru dikurangi ini. Maka ini dapat hasilnya adalah 18. Oke, itu cara nomor 5. Intinya tentang luas daerah dan tentang penggunaan integral itu. Ini akan sama terjadi. Jawabannya juga akan negatif juga jika batas yang kita gunakan terbalik itu. Kita buat ini dikurang ini akan bisa jadi negatif juga jawabannya. Dan kalau ini pilihan ganda, cukup di akhirnya kita positifkan. Tapi kalau ini esai, sebaiknya enggak seperti ini adik-adik buat. Adik hapus lagi, memang kita ubah nanti dari sini tandanya kebalik gitu, baru diulang lagi gitu. Karena kalau di akhir aja jadi positif, ditambah kata-kata ini kurang pas gitu. Memang harus diulang lagi, tapi ini karena waktu kita terbatas, hari udah sampai jam 6, maghrib cepat ya. Maka tentu kita buat aja seperti ini. Yang penting adik-adik paham di mana letak kesalahannya tadi. Oke, adik-adik, apakah ada pertanyaan terkait soal ini atau gimana? Ya, nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan soal terakhir untuk soal ini. Untuk soal tahun lalu ini. Daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1, sumbu X garis X tambah 3. Ya, itu daerah R ya. Tentukan volume benda putarnya jika R diputar mengelilingi. Ada lanjutan soalnya ya? Kenapa nggak ada lanjutan soalnya? Ya, harus ada soalnya, tapi ternyata ini enggak ada. Kita buat aja soal baru. Terhadap sumbu X. Oke. Jadi ini kemungkinan ada beberapa soal nih ya. Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis. Oke, tidak masalah. Jadi kita secara umum kita tahu gitu kan. Kalau ada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 itu kurang lebih mungkin bentuknya seperti ini gitu. Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Lalu ada batas X sama dengan 3. Ada batasnya sumbu X gitu. Nah, ini diputar gitu terhadap sumbu Y. Nah, ini diputar gitu. Nah, pasti nanti bentuknya ada bayangan gitu, ada mirip bayangan seperti ini. Lalu ada pemutarannya gitu. Nih. Diputar gitu. Oke, jadi itu dia soalnya. X kuadrat tambah 1 ya. X0. Y-nya pasti positif selalu gitu. Nah, gimana caranya? Tentukan volume benda putar. Nah, kalau ini batasnya sumbu X sama dengan 3 ya. Sumbu X itu datar ya. Jadi batas kirinya nggak ada gitu. Batas kanannya ada X sama dengan 3. Tapi batas kirinya nggak ada. Nah, mungkin kita tukar saja soalnya ini sumbu Y gitu. Biar ada batas kiri ya. Karena ini untuk pembelajaran kita aja. Bukan untuk apanya. Karena ini soalnya nggak ada lanjutannya gitu. Padahal ada lanjutannya sebenarnya.
Oke, gimana caranya? Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Apa rumusnya? Integral dari fungsi pertama X dikuadratkan dikurang fungsi kedua X dikuadratkan dx. Ini ada pi-nya, ini ada batas bawahnya, ini ada batas atasnya gitu. Oke. Karena di soal fungsinya cuma ada satu, sebenarnya ada dua ya. Sumbu Y ini kan iya, sumbu Y ini untuk batasnya ya. Ini X sama dengan 3. Sumbu Y ini kan sama dengan X sama dengan 0 ya. Jadi batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 gitu. Jadi ini daerahnya, daerah putar-putarnya gitu. Nah, karena apanya? Kurvanya cuma satu, Y sama dengan X ada, otomatis kurva keduanya itu 0 aja gitu, alias nggak ada gitu. Maka volume benda putarnya sama dengan pi integral batas X-nya dari 0 sampai 3. Fungsinya apa? X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan lagi dx gitu. Maka akan sama dengan apa? Ya akan sama dengan pi. Nah, ini integralnya dijabarkan dulu ya. 0,3 jabarkan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dx gitu. Sama dengan pi 0,3. Oh, langsung aja ya. Kita integralkan apa jadinya? 1/5 X pangkat 5 dalam kurung ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X masukkan dari 0 sampai 3. 0 jelas 0 semuanya, 3 aja langsung. Pi dalam kurung 3 pangkat 5, 9, 9 ke 9, 81, 8 kali 9 berapa? 729/5 ditambah 3 kali 3, 9 coret, tinggal 9, 9 kali 2, 18 ditambah 3. Oke, dijumlahkan. 729/5 berapa itu? Pi dalam kurung 18 tambah 3 itu jelas 21 ditambah bagi 5 1 22 4 25 5 9/5 4/5 4/5 itu berapa? 40,8 ya. Oke. Jadi volumenya berapa? Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 166,8 pi. Oke, satuan luas. Oke, jadi itu jawabannya, yaitu 166,8 pi satuan luas. Oke, itu pembahasan dari jadi itu pembahasan dari soal UAS kalkulus tahun 2021 kemarin. Nah, ini soalnya itu Januari Juni ini salah tulis ya. Bukan Juni Desember ya. Januari Juni 2021 kemarin. Abang juga kurang tahu ini soalnya dari anak matematika atau fisika, biologi atau kimia. Yang jelas ini salah satu soal pada Januari Juni 2021 kemarin. Oke, demikian pembahasan soal kita hari ini. Insya Allah untuk rekamannya nanti akan di-share di YouTube. Dan PPT ini akan diberikan dalam bentuk PDF ke adik-adik semua. Kita bisa berdiskusi di grup jika ada yang dilakukan atau ingin dibahas. Nah, mungkin itu saja. Karena atas waktu, Abang kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Ya, Fareza. Silakan Reza. Baik, terima kasih Bang Jamaluddin Hari. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Bang.
Au.